next. Nah ini kira-kira saya akan memulai dengan level dunia. Kalau mau menjadi pemain dunia, kita akan menggunakan global standard. Asian Games kita dapat berapa? 30. Dan sekarang kita dapat 4. Kalau aku pakai jaket Asian Games, nanti selesai presentasi saya akan buka kaos. Ayo jujur. Oke, kita dulu ya. Level dunia. Tapi saya tidak mau kalah dengan bola. Untuk pariwisata pun kita juga sudah ranking dunia. Indonesia masuk top 20 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Nah, kalian bisa lihat itu pujian 2 kali Pak Jokowi memberikan pujian ke Kemenpar. Lihat di akun Twitter beliau, Instagram beliau mengatakan bahwa pariwisata Indonesia bisa dibanggakan. Ini loh yang memuaskan, itu Indonesia melebihi Malaysia. Tapi sebenarnya kalau kita melebihi Malaysia itu memuaskan itu. Melebihi Singapura, melebihi Thailand. Di ASEAN kita juga ada. Oke terus. Nah ini Pak Presiden sudah menetapkan apa yang beliau tetapkan, pariwisata sebagai sektor unggulan di Indonesia. Next. Nah ini beliau menetapkan ada 3 sektor yang diunggulkan tahun 2012. Pertanian nomor 3, perikanan nomor 2, nomor 2-nya adalah pariwisata. Next. Nah ini hasilnya. Indonesia tumbuh 22%. 3 kali lipat dibandingkan dengan pasar. Pasar itu adalah regional dan global. Jadi rumusnya adalah kenali dunia, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Jadi kalau kita baik, bukan kita yang menyatakan baik, tapi dunia yang menyatakan baik. Dan ini laporan-laporan seperti ini tidak dikeluarkan oleh Kemenpar sendiri. Nomor 2, ini ada TNI Polri. Kenali musuhmu, kenali dirimu, maka kamu akan memenangkan peperangan. Musuh kita siapa? Pesaing kita, saing utama kita, Malaysia. Nah kita lihat kalau Indonesia tumbuh 22%, alhamdulillah Malaysia turun 4%. Saya kasih tahu kamu, kalau memimpin perusahaan bahkan memimpin negara, kamu harus mempunyai musuh, kamu harus mempunyai pesaing. Kalau tidak, ciptakanlah pesaingmu, otherwise kamu pasti akan lelet. Jadi tidak boleh, tidak ada kompetisi di dalam hidup ini, kita akan sangat lambat bergerak. Kita kalahkan Malaysia, Singapura, Thailand, tapi kita harus akui Vietnam performansinya untuk tahun 2017 lebih baik daripada Indonesia. Oke, terus, nah ini cepat saja, apa yang kita inginkan terhadap pariwisata? Pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia dan akan menjadi yang terbaik di regional. Pesaing utama kita adalah Thailand, saya katakan di sini. Oke, terus. Nah ini Presiden kita Pak Jokowi telah menetapkan 10 Bali baru. Karena kita tahu selain Bali sekarang kita punya yang terbesar Jakarta dan Kepri, dan kita akan membangun 10 Bali baru. Next. Pak Luhut mengatakan 2019 pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar. Terus sektor pariwisata diinvestasi menjadi sektor unggulan. Ini anak-anak muda, kamu harus ngerti, orientasimu tidak untuk sekarang, tapi 5-10 tahun lagi. 5-10 tahun lagi ini data yang ada di BKPM yang akan masuk tertinggi itu adalah services dan digital. Pariwisata masuk services, e-commerce masuk digital.
Dan ini kurikulum perguruan tinggi harus mengarahkan seperti itu. Nanti saya akan beritahukan bahwa 5 perusahaan tertinggi nilainya di dunia, 5-5-nya adalah digital company. Jadi jangan salah kurikulum. Oke, terus, nah ini Menteri juga menyebutkan pariwisata. Oke, terus, Gubernur ini menyebutkan pariwisata penghasil devisa juga. Next. Oke, ini secara cepat akan saya presentasikan 1, 2, 3 umum. BDF itu untuk anak-anak muda di sini. Apa masa depan kita terutama di dunia digital. Next. Oke, performansi pariwisata Indonesia selama 2016, Wonderful Indonesia telah menerima 46 penghargaan kelas dunia. Jadi kalau saya nggak ada medalinya, kalau ada medalinya kita udah punya 46. Oke, terus 2017 kita ulang. Ini yang tadi saya terima dari UNWTO. Lagu yang tadi salah satunya divisi 27 penghargaan kita terima. Dan 2017 Indonesia dinobatkan sebagai destinasi terbaik se-Asia Pasifik oleh Pertahanan. Apa yang hilang dari bangsa ini? Kepercayaan diri. Dan ini sebagian kita kembalikan. Dengan adanya kita ASEAN Games ranking 4 dengan 30 medali, kita percaya diri nih sebagai bangsa Indonesia di bidang keolahragaan. Lalu kita bercita-cita, ayo kita menangkan nanti di Olimpiade 2020. Sama halnya juga dengan di pariwisata. Kita sekarang sudah terbaik bukan di Asia ya, Asia Pasifik. Jadi tidak hanya Asia ditambah negara-negara di Pasifik. 2017. Terus 2018 sampai pertengahan tahun kita sudah menerima 30 penghargaan. Salah satunya dari UNWTO. UN itu PBB, lembaga tertinggi dunia. Terus, nah ini CNN, bukan CNN, TripAdvisor barusan mengeluarkan 15 pulau terbaik di dunia. Dan pulau terbaik nomor 3, 2, dan 1, 3-3-nya di Indonesia. Jadi tidak salah kalau kita katakan bahwa kekayaan alam kita itu bagus. Orang lain pun TripAdvisor itu adalah pariwisata terbesar yang bisa mengatakan hal yang sama. Next. Nah ini kalau kamu nanti kerja di pariwisata itu enak, jalan-jalan ke seluruh dunia, dan sekarang nilai bisnisnya tinggi. Ini mungkin tidak ada bisnis yang nilai budayanya tinggi sekaligus nilai komersilnya tinggi. Oke, kita pasang dimanapun di seluruh dunia, ini di Melbourne, Wonderful Indonesia, ini di Tokyo, di Singapura, di Amsterdam, di